Oke, selamat sore teman-teman. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Sora Gagah dan Gustia Film akan berbagi tips bagaimana cara servis frame tenda, entah itu dia pecah atau dia patah. Di sini kita ada beberapa peralatan seperti ada kompor portable ya, yang biasa dibawa ke gunung, ada lakban hitam, karena nanti frame-nya disesuaikan aja ya. Kalau memang frame-nya warna kuning, warna hijau, disesuaikan aja warna lakbannya. Jadi karena kita ada frame hitam di sini, jadi kita gunakan lakban yang warna hitam. Terus ada tang, terus ada lem G, ada amplas, ada cutter. Nah, di sini juga ada gergaji besi ya. Kenapa kita gunakan gergaji besi? Karena ininya tipis, jadi cocok buat untuk motong ketika nanti misal kalau kita servis tenda yang patah. Nah, di sini juga ada korek api, tentunya nanti lihat fungsinya kayak gimana ya. Nah, di sini juga ada gunting yang kita butuhkan. Nah, ini sekilas mengenai peralatan kita ya untuk bagaimana servis frame. Penasaran dengan konten ini? Jadi mari ikuti kami di Gustia Film. Oke, teman-teman, hari ini kita akan belajar bagaimana caranya sambung frame patah ya. Jadi frame-nya tinggi ini. Nah, tinggi ini, jadi kalau kita menggunakan ini jelas nggak nyocok ya. Jadi kita akan menyambung. Jadi yang pertama kita akan cari frame yang sama-sama rusak ya. Kita akan cari frame yang sama-sama rusak. Nah, lalu teknisnya itu nanti kita akan ukur frame yang mana yang akan kita perbaiki. Jadi kayak begini aja. Nah, lalu nanti diukur juga dari sini. Nah, diukur dari sini. Nah, jadi saya sudah kasih ini ya. Saya tadi kasih ada gergaji besi. Jadi di sini kita akan kasih tanda di mana sampai kita motong. Jadi karena frame-nya sama-sama setengah, jadi kita akan bagi setengah. Nah, kira-kira di sini ya, teman-teman. Nah, kira-kira di sini. Nah, jadi kalau sudah gitu, ini tinggal kita potong. Jadi jenis pemotongan nggak apa-apa, tinggal di ini aja, teman-teman, kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, gunakan gergaji besi. Nah, biar supaya nggak ini di bawahnya, jadi yang udah potongnya tinggal sedikit kita balik, jadi kayak motong bambu. Nah, nanti dicek lagi ya biar ini besarnya sama. Nah, kayak gini biar lurus. Nah, habis itu teman-teman frame yang udah dipotong pastikan supaya nggak punya bulu di sini, supaya kuat. Jadi kita kasih amplas biar halus, yang kayak gini. Nah, ini ada amplas, tinggal kita tinggal dihalusin. Nah, habis itu nanti teman-teman lap pakai jari juga nggak apa-apa. Nah, habis itu kasih lem G. Nah, jadi untuk pengelemannya, selain dia tidak berbulu, supaya frame-nya nggak cepat pecah. Nah, jadi ini ya. Nah, begini teman-teman. Nah, kalau udah begitu tinggal ditunggu bentar. Bisa juga cara ditaup ya, biar cepat kering. Nah, habis itu kita sudah ada frame. Jadi frame-nya tinggal dimasukin begini ya. Nah, jadi ini dijamin udah bisa dipakai. Nah, supaya dia kuat, teman-teman juga bisa bisa lem di sini, yang bagian penyambungnya ini. Nah, kayak gini. Nah, ini bisa dilem. Nah, baru kalau habis itu tinggal tunggu kering aja. Jadi ini udah bisa digunakan. Nah, untuk penggunaan frame yang seperti ini, pastikan teman-teman nanti gunakan di paling ujung sekali di tenda. Jadi jangan terlalu ditaruh di tengah, karena kalau ditaruh di tengah
lengkungannya kurang ini, jadi ditaruh di bawah aja yang paling ujung, bisa ujung kiri bisa ujung kanan, yang penting ditaruh di ujung. Nah ini ya teman-teman. Nah adapun cara misalnya kalau teman-teman misalnya nanti ini misal nanti butuh ini ya, butuh ini yang di tengah, butuh blongsongan. Jadi di sini supaya frame teman-teman nanti tetap utuh dan nggak rusak, jadi jangan dibuka paksa seperti ini ya, karena ini akan membuat frame yang di sini ini lecet. Nah ini yang akan membuat cepat patah. Nah jadi teknisnya di sini kita ada kompor. Nah jadi teman-teman nanti bisa tinggal kita ini ya, nyalainnya. Nah sembari sambil menunggu ya. Jadi frame-nya itu blongsongannya itu teman-teman nanti bakar aja kayak begini, bakar. Nah tunggu sampai dia nanti ada tanda biasanya di sini ya, kayak keluar bekas tekan begitu karena limnya meleleh. Jadi kita akan tunggu sampai limnya meleleh. Nah kita tes ya teman-teman. Nah jadi kan gampang kan untuk bukanya kalau teman-teman butuh blongsongan. Nah tapi ini jangan pegang yang ini ya, karena ini panas. Nah jadi kalau udah begitu tinggal dimatiin. Nah frame yang tadi teman-teman yang udah kita sambung itu tinggal kita masukkan ke ini, ke frame yang memang kita butuhkan. Ini saya ada frame yang akan kita, ini frame rusak yang memang udah kita ini. Nah untuk teknis ini sendiri, nah nanti teman-teman bisa narik ini ya, nah kayak begini supaya nggak kelepas. Nah jadi kita akan masukkan ini tali frame-nya. Nah, tali frame kayak gini. Nah habis itu pastikan ini ke ini lagi ya. Tarik lagi supaya nanti dia ini mengikat lagi supaya nggak kelepas. Nah nanti ini frame tadi yang kita sambung ya, jadi ini udah bisa digunakan teman-teman. Kita coba ya. Nah, jadi kita taruh paling ujung sekali. Nah sebelum di ini pastikan ini keikat ya, jadi di ujung sini diikat, bikin simpul biasa aja. Nah agak ini sedikit. Nah sisa yang ini jangan terlalu panjang. Nah disinilah kita akan fungsikan gunting. Nah dimana gunting kita akan pakai motong. Nah berikutnya korek ini kita akan gunakan untuk supaya ininya bulu-bulunya nggak keluar. Nah tetap ketahan. Nah oke. Nah, habis itu ini udah jadi teman-teman. Nah, jadi tinggal kita sambung. Nah teman-teman bisa lihat sendiri lengkungannya ya. Jadi kita bisa lihat sendiri lengkungannya kayak gimana. Nah ini lengkungannya udah normal ya. Nah teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi bahkan sangat melengkung. Jadi udah nggak masalah ketika teman-teman gunakan di tenda. Jadi ini sudah jadi. Nah di situ juga sudah ada frame-frame yang nantinya kita akan servis karena di situ banyak frame yang rusak. Nah jadi ini satu dari sekian teknis untuk bagaimana kita menyambung frame. Nah nanti kita lanjut lagi ke frame pecah ya teman-teman. Ikuti lagi kami di tips bagaimana cara servis frame tenda. Yuk.